Apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah gudang penyimpanan makanan cepat saji yang sudah kadaluarsa di Kota Parepare terbakar. Bermaksud menggugurkan kandungan, seorang gadis berumur 24 tahun di Kota Makassar tewas setelah dicekoki sang kekasih dengan obat aborsi. Puluhan sayang patudu atau kuda menari memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad di Desa Lero, Kabupaten Pindrang. Sebuah gudang penyimpanan makanan cepat saji yang sudah kadaluarsa di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, terbakar pada Senin lalu. Diduga api berasal dari sisa pembakaran lahan yang tertiup angin dan mengenai kemasan makanan yang terbuat dari plastik. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api di gudang penyimpanan makanan cepat saji yang sudah kadaluarsa di Kecamatan Soreang, Kota Parepare pada Senin lalu. Kapolsek Soreang mengatakan dugaan awal penyebab kebakaran gudang itu karena ada sisa kebakaran lahan yang tertiup angin. Bara yang tertiup angin itu kemudian mengenai tumpukan kemasan makanan yang terbuat dari plastik yang mudah terbakar sehingga mengeluarkan kepulan asap. Kebakaran salah satu gudang yang terletak di Jalan Hai Marsat, tepatnya di samping kampus IAIN. Ya, dugaannya Pak sendiri Pak? Jadi dugaannya kita sementara tahap penyelidikan. Ini informasi bahwa api itu tiba-tiba muncul ada di belakang gudang. Mungkin karena pengaruh angin kencang sampai serpihan bara api masuk ke dalam gudang sehingga gudang mengalami kebakaran. Gudang sendiri ini adalah penyimpanan barang expired. Beruntung petugas pemadam kebakaran segera tiba di lokasi dan memadamkan api yang ada di tumpukan kemasan makanan cepat saji itu, sehingga api tidak menghanguskan seluruh gudang. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Unjuk rasa menolak kebijakan penanggung jawab atau PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin berlangsung ricuh. Mahasiswa nyaris tertabrak pengendara saat hendak menahan mobil yang akan digunakan sebagai panggung orasi. Sejumlah pengunjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat nyaris tertabrak mobil pengendara saat berunjuk rasa menolak berbagai kebijakan PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin di depan kantor gubernur di Jalan Uyu, Kota Makassar. Diduga pengendara mobil kesal sehingga memilih tancap gas dan nyaris menabrak sejumlah massa. Peserta aksi yang kesal pun sempat melempari mobil tersebut. Saling dorong juga tak terhindarkan saat polisi menghalau massa aksi yang hendak menahan mobil box yang akan dijadikan sebagai panggung orasi. Usai memasang spanduk di depan pagar kantor gubernur, massa kemudian bergeser ke depan gedung DPRD Provinsi Sulsel. Di lokasi ini massa juga menutup badan jalan dari 2 arah di atas jembatan layang Makassar. Sejumlah pengendara yang kesal sempat turun dan berusaha menghalau mahasiswa agar membuka akses jalan. Dalam aksinya, massa menolak kebijakan PJ Gubernur karena akan mengalokasikan anggaran dana desa sebesar 40% untuk program tanam pisang sebagai pencanangan ketahanan pangan. Menolak seluruh program prioritas pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini prosesi pembudayaan pisang yang kemudian menggunakan anggaran dana desa 40%. Dan yang ketiga, kami juga menolak program pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian menggunakan anggaran dana desa 40% dalam hal pengadaan rumpon di desa, dalam hal desa pesisir Sulawesi Selatan. Usai menyampaikan aspirasinya di depan kantor DPRD Provinsi Sulsel, para pengunjuk rasa membubarkan diri. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar.
Masih soal unjuk rasa, demonstrasi mahasiswa dari Aliansi Pemuda Sulawesi Selatan di Kota Makassar berujung ricuh saat berlangsung uji materi tentang pemilihan umum terkait batas usia Capres-Cawapres oleh Mahkamah Konstitusi. Para pengunjuk rasa juga menutup badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan panjang dan membakar sebuah becak motor atau bentor. Unjuk rasa digelar ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Makassar di Jalan Andi Pangeran Petaran di bawah jembatan layang flyover pada Senin sore. Kericuhan terjadi antara pengunjuk rasa dengan aparat yang mengawal jalannya demonstrasi ketika ratusan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dihalau polisi karena hendak menyandra mobil box untuk dijadikan panggung orasi. Selain terlibat kericuhan, pengunjuk rasa juga melakukan penghadangan di badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan panjang arus kendaraan. Sebuah becak motor yang mereka bawa juga dibakar sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah. Kami menolak karena usulan mengenai perubahan tersebut sangat terburu-buru, tidak melalui kajian secara ilmiah. Nah, apalagi beberapa hasil diskusi teman-teman bahwa tidak relevan yang disampaikan oleh DPR, dilemparkan semua kepada MK melihat persoalan ini. Selain menolak uji materi terhadap pasal tentang pemilihan umum terkait batas usia Capres-Cawapres, mahasiswa juga menolak adanya politik dinasti pada Pilpres 2024 mendatang karena dinilai mencederai demokrasi di Indonesia. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Seorang wanita berumur 24 tahun tewas setelah meminum obat penggugur kandungan. Hasil penyelidikan polisi menyatakan pacar korban sengaja mencekoki obat aborsi kepada korban karena belum tangga. Pria berinisial MR tega mencekoki pacarnya berinisial RH dengan obat penggugur kandungan. Akibatnya korban pun tewas bersama janin berusia 9 minggu yang ada di kandungannya. Korban meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Faisal Rapocini, Kota Makassar pada Kamis pekan lalu. Pihak keluarga korban kemudian melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Makassar. Polisi menangkap pelaku di Kabupaten Maros. Pelaku dan korban diketahui sudah menjalani kasih sejak bulan Februari 2023. Karena belum siap untuk berumah tangga, pasangan ini nekat menggugurkan kandungan yang berusia 9 minggu itu. Perbuatan tersebut melibatkan seorang teman berinisial CK yang bertugas membeli obat aborsi. Sementara sang pacar mencekoki obat tersebut hingga overdosis. Meninggal yang diduga dilakukan oleh pacarnya sendiri, yaitu atas nama MRS. Seorang umur 26 tahun dan dibantu seorang wanita alias CKR umur 35 tahun. Adapun mereka ini pacarnya ini melakukan aborsi kepada pacarnya dengan memberikan obat Sitotex. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 4 telepon genggam serta obat penggugur kandungan. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Seorang ayah di Kota Makassar tega meruda paksa anak kandungnya sendiri hingga melahirkan seorang bayi. Tersangka diketahui merupakan pimpinan sebuah media online. Tersangka JN berusia 59 tahun dilaporkan istrinya pada 6 Oktober lalu karena diduga meruda paksa atau memperkosa anak kandungnya sendiri yang masih berumur 17 tahun. Polisi menangkap JN yang juga merupakan pimpinan di sebuah media online itu. Menurut polisi, aksi bejat pelaku terjadi sejak korban berusia 13 tahun pada tahun 2019 hingga Juni 2023. Akibatnya korban hamil. Korban tinggal bersama tersangka dan ketiga saudaranya.
Korban merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara. 3 saudara lainnya ikut sang ibu yang telah pisah rumah dengan tersangka. Saat rumah sepi, tersangka memanfaatkan kondisi itu untuk memuaskan nafsu bejatnya. Kasus ini terungkap setelah ibu korban dikejutkan dengan kelahiran cucunya, padahal korban belum menikah. Setelah dipaksa, korban pun menceritakan kisah pilunya itu. Karena melahirkan anaknya itu tidak mempunyai suami, sehingga yang melaporkan istrinya sama anaknya melaporkan dan menceritakan bahwa ini kejadiannya dari 2019. Kenapa selama ini korban tidak bicara, Bang? Iya. Diancam, Bang. Ada pengancaman. Ya jelas pasti ada pengancaman kepada orang tua. Ancamannya iming-iming. Informasinya terduga tersangka ini wartawan, Bang. Hah? Atau pimpinan media. Apa itu? Semua wartawan. Media. Ya, kayaknya hampir benar. Tersangka JN terancam pasal tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar.